Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat dan tetap produktif dan selalu melakukan hal yang positif ya, walaupun selama masa di rumah ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita di mata kuliah penganggaran perusahaan. Itu setelah yang lalu kita sudah menghitung mengenai anggaran produksi. Jadi dari anggaran produksi kita sudah mengetahui berapa unit yang harus kita buat selama satu periode. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai anggaran bahan baku ya, mengenai anggaran bahan baku. Jadi ya namanya kita memproduksi suatu barang pasti butuh yang namanya bahan baku atau bahan utama ya yang akan diolah menjadi barang jadi. Sebagai contoh kayak begini. eh, kita ngambil contoh yang lain ya, bukan kecap tapi ngambil contoh ini adalah meja kayu. Ketika kita membuat barang jadi meja kayu ya berarti bahan utamanya adalah bahan baku utamanya adalah ya kayu tersebut kan gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bahan penolong atau bahan pelengkap, yakni suatu bahan yang kalau nggak ada bahan ini ya bahan baku tersebut tidak dapat dirubah menjadi barang jadi atau produk jadi. Contohnya pada meja kayu tadi ya, bahan penolongnya adalah pelitur, amplas, lem kayu ya kan. Dia memang bukan bahan baku utama, tapi kalau nggak ada pelitur, kalau nggak diamplas, kalau nggak dikasih lem kayu, ya hasilnya jadi nggak indah kan gitu ya. Pelitur ini kan fungsinya buat biar kinclong-kinclong gitu lah ya. Nah itu kan. Nah masalahnya kenapa harus dibedain kayak gini nih? Ada bahan baku utama lah kita nyebutnya kayak gitu ya. Bahan baku utamanya untuk meja kayu ya kayu, kemudian ada bahan penolong. Karena di sini masalahnya bahan penolong itu satuan dari bahan penolong itu sangat sulit untuk diukur ya, kayak misalnya pelitur tadi karena dia bentuknya kan cairan, biasanya kita belinya adalah kalengan gitu kan ya, mungkin mungkin aja uh, kita mengukurnya gimana tuh ketika membuat satu buah kursi. Oh, diukur per nguas gitu, per apa ya, per nguas, per sekali usapan gitu ke meja kayunya atau ke kayunya gitu ya kan, itu agak susah. Kalau misalnya kedelai di bahan baku kecap kita gampang ngukurnya per kilogram, kayu ya kita gampang juga per meter kubik gitu kan. Nah cuman kalau pelito sama lem kayu ini ya susah kan ngitungnya, karena pemakaiannya bisa jadi berbeda-beda gitu kan. Kalau apalagi kalau dilakukan secara manual ya mungkin aja tukangnya lagi seneng aja ngelem-ngelem, dia ngambilnya terlalu banyak. Nah, oleh karena itu di anggaran, di penganggaran kita nanti menghitung untuk bahan penolong ini disebutnya dengan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Sama kan, ingat di akuntansi biaya kayaknya tuh kita juga menghitung BOP, tapi ini agak sedikit berbeda ya. Nah, mungkin perhitungan BOP ini akan dijelaskan setelah UTS ya. Jadi yang sekarang ini anggaran bahan baku yang dijelaskan saat ini adalah anggaran bahan baku utama nih ya. Anggaran bahan baku yang utama yang sifatnya memang dia paling penting gitu, bukan bahan baku penolong atau BOP ya. Itu penjelasan kita di kali ini. Jadi ini adalah materi terakhir sebelum kita UTS. Kemudian apa sih, kenapa sih kita harus menghitung anggaran bahan baku? Jadi yang pertama ya kita perlu tahu dong berapa sih kuantitas bahan baku yang perlu kita beli, yang kita butuhkan selama satu periode produksi ya kan? Karena akan berkaitan dengan berapa harganya, berapa dana yang akan kita keluarkan. Nah, di nomor 2 nih. Kemudian juga selain itu juga apakah kita misalnya kita melakukan anggaran produksi selama 1 tahun, apakah kita membeli bahan bakunya itu untuk 1 tahun, kita beli di awal tahun gitu, di bulan Januari sampai dengan bulan Desember nanti dipakainya. Ya kan enggak juga, karena kan kalau kita ngomongin kedelai misalnya di kecap kan bahan baku utamanya kedelai. Kalau dia kita beli selama satu periode tahunan gitu, kan kualitas bahan bakunya jadi berkurang, jadi rusak, ya kan? Nah, berarti baiknya gimana? Apakah beli per bulan? Kalau per bulan terlalu keseringan,
nanti kita tiba-tiba proses produksi lagi berjalan, habis lagi di tengah jalan, ya kan? Secara operasional kayak gitu, bahan bakunya habis tengah jalan, kita nggak bisa produksi. Nah, makanya perlu dirancang juga, direncanakan. Kapan sih ini waktunya kita harus melakukan pembelian, kayak gitu, pembelian bahan baku. Nah, itu tujuannya. Tujuan pertama untuk mengetahui kuantitas bahan baku, berapa yang kita perlukan, kita butuhkan, dan yang kedua adalah untuk mengetahui berapa dana yang harus kita siapkan. Oke, setelah kita mengetahui mengenai konsep dari anggaran bahan baku dan kita juga udah tahu tujuan dari anggaran bahan baku, sekarang kita pahami dulu nih ilustrasi kasus anggaran bahan baku kita. Tentunya ya masih berkaitan dengan perusahaan kecap kita ya. Jadi berkaitan dengan anggaran laporan anggaran yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Kita perhatikan ilustrasi kasus anggaran bahan bakunya seperti ini. Jadi ini soal lah ya ibaratnya untuk anggaran bahan baku. Jadi ini udah disediakan di dalam soal. Jadi bahan baku dan kuantitas yang dibutuhkan untuk membuat masing-masing jenis kecap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, ini ternyata kita membuat baik itu untuk kecap sedang, kecap manis dan kecap asin. Untuk kecap sedang itu membutuhkan gula sebanyak 2 ons gitu ya, maksudnya gula merah juga 2 ons. Ini untuk setiap botol kecap ya. Nah, kemudian untuk membuat kecap manis ternyata kedelainya itu cuma 1 ons, sedangkan gula merahnya lebih banyak, 3. Kecap asin kedelainya 2, gula merahnya 1. Itu ya. Kemudian ini juga masih dari soal ya. Jadi kalian jangan bingung ini dapatnya dari mana. Ini dari soal. Nah, kalau praktiknya ya dari pengalaman historis masa lalu. Kalau kalian nanti udah kerja, kemudian kalian disuruh menganggarkan penganggaran bahan baku, ya ini kalian lihat dari data historis perusahaan di masa yang lalu. Berapa sih yang dibutuhin buat botol kecap sedang, jenis yang sedang? Nah, itu ditanyain di proses produksi yang lalu gitu ya. Nah, ternyata kita sekarang melihat, untuk harga beli bahan baku per 10.000 on ya. Nah, ini per 10.000 on nih. Satuannya per 10.000 on. Sedangkan gula merah satuannya per 8.000 on ya. Harga beli bahan bakunya untuk kedelai adalah 900.000 per 10.000 on. Sedangkan untuk gula merah 400.000. Ternyata ada proses biaya angkut nih dari supplier ke gudang produksi kita di pabrik kita. Ada biaya sebesar 190.000. Kalau gula merahnya sebesar 100.000. Kemudian ternyata kenapa kita harus satuannya 10.000 on? Kenapa nggak per on aja Pak? Karena masalahnya di sini kita mau memanfaatkan potongan pembelian bahan baku ya. Jadi kan kalau kita mikir ekonomi kan, kalau misalnya kita beli 10.000 on, kita dapat diskon nih, ya kita harus manfaatin. Nah itu, jadi saya berusaha menghadirkan ilustrasi kasus tuh sama seperti kejadian di lapangannya. Nah, ini ada potongan pembelian bahan baku ketika kita beli 10.000 on, kita dapat potongan sebesar 90.000. Sedangkan untuk gula merah, setiap pembelian 8.000 on, kita dapat potongan diskonnya 20.000. Nah, berarti kita tahu nih harga pokok bahan baku kita untuk kedelai berapa, gula merah berapa. Ya, di sini udah saya kasih nih 1 juta. Tapi maksudnya 1 juta di sini dapat dari mana nih? Nah, perhatikan. Kan tadi kita harga beli bahan baku ya 900.000. Sedangkan pengertian dari harga pokok kan harga pokok adalah berapa harganya bahan baku pada saat kita beli, terus itu ditambah dengan biaya-biaya sampai dengan bahan baku tersebut siap untuk kita gunakan ya. Berarti kan harusnya tadi harga bahan bakunya 900.000 tambah 190.000 jadi 1.090.000 kan. Tapi karena kita mendapatkan potongan di sini 90.000, berarti harga pokok bahan bakunya untuk kedelai ya tinggal 1 juta gitu ya. Nah, jadi kalian jangan bingung ketika nanti di soal saya bisa aja ngerubah nih harga pokok bahan bakunya hilang gitu ya. Tapi ketika hilang bukan berarti nggak bisa dikerjain, ya bisa dikerjain kan.
Kalau udah ketemu ininya harga beli bahan bakunya berapa, ongkos angkutnya berapa, ada potongan nggak? Kalau ada potongan berarti dikurang. Kalau nggak ada ya berarti harga pokok bahan bakunya ya 1.090.000 kan gitu. Ya. Dah, ini untuk tabel pembelian bahan bakunya. Jadi setelah dari sini kita bisa ngitung kan berapa sih harga per onsnya. Berarti kalau tadi harga pokok bahan baku kedelai per onnya per 10.000 on adalah 1 juta, maka per onnya adalah 1 juta dibagi 10.000. Maka harga bahan baku per onnya, harga bahan baku standar per onnya adalah Rp100 per on. Kemudian untuk harga bahan baku standar gula merah itu berarti 480.000 dibagi dengan 8.000 on adalah Rp60 per on. Nah, begitu juga kalau misalnya ini nggak ada perhitungan di dalam soal, belum dikasih harga bahan baku standar per satuannya bisa dihitung gitu ya. Nah, kemudian ini dari soal lagi nih, persediaan bahan baku awal. Nah, kemarin kan kita udah membicarakan mengenai persediaan barang jadi akhir, persediaan barang jadi awal, persediaan barang jadi akhir kan. Nah, begitu juga dengan bahan baku, ada persediaan bahan baku awal. Nah, ini dia. Ternyata dari proses produksi periode sebelumnya masih sisa nih kedelai sebanyak 10 on dan gula merah sebanyak 15 on. Ini yang disebut dengan persediaan bahan baku awal. Kemudian ternyata kita itu membeli bahan baku itu frekuensinya adalah selama setahun itu sebanyak 8 kali gitu ya. Nah, ini adalah semua yang telah disediakan dalam soal. Tabel ini, kemudian tabel ini ya, sama persediaan bahan baku awal itu pasti udah dikasih di dalam soal ya. Sama ini nih frekuensi pembelian itu udah dikasih tahu di soal. Nah, kemudian kita disuruh menghitung anggaran pembelian bahan baku tahun 2016. Gimana cara ngitungnya? Nah, kita lihat. Nah, yang pertama itu adalah kita menghitung anggaran biaya bahan baku standar per botol kecap. Berarti kita tahu kan jenis kecap kita ada kecap sedang, manis, asin. Kuantitas standar yang dibutuhkan untuk kedelai ya, dari soal kita udah tahu bahwa untuk kecap sedang kita butuh 2, untuk kecap manis 1, untuk kecap asin 2. Ya kan? Kemudian kita juga tadi sudah menghitung harga standarnya per on untuk kedelai, berarti untuk kecap sedang karena dia butuh 2 kali 100 adalah 200. Berarti untuk kecap sedang dia kedelainya itu per botolnya itu sebesar 200 perak. Gitu juga gula merah. Dari soal kita udah tahu bahwa untuk kecap sedang dia butuh 2 ya, 2 on gula merah, kemudian untuk kecap manis 3 on, dan untuk kecap asin adalah gula merahnya 1 on. Dengan harganya tadi udah kita hitung, harga standarnya untuk gula merah adalah per onnya Rp60. Maka kita udah tahu nih ya, harga gula merahnya per botol kecap itu adalah tinggal dikali kan, 60 dikali 2 adalah 120. Sehingga kita tahu biaya bahan baku per botolnya untuk kecap sedang berapa. Karena dia bahan bakunya adalah kecap kedelai sama gula merah aja, berarti ya tinggal 200 ditambah 120. Berarti untuk kecap sedang total biaya bahan baku standar per botol kecap adalah 320. Kemudian untuk kecap manis tinggal ditambah lagi berapa biaya baku standar per kedelai. Untuk bahan baku kedelai berarti 100, untuk biaya bahan baku gula merah berapa? 180. Berarti untuk membuat kecap manis kita biaya bahan baku totalnya adalah kita akan mengeluarkan duit sebesar Rp280 per botol kecap manis gitu ya. Kecap asin begitu juga. Jadi untuk kecap asin kita ternyata membutuhkan biaya Rp260 untuk pembelian kedelai dan gula merah per botol kecap. Masuk ke langkah yang kedua, yakni menghitung anggaran kuantitas bahan baku total per jenis kecap secara keseluruhan berarti ya.
Nah, kita lihat sekarang, ini tabelnya gini ntar disusunnya. Nah, kita tahu bahwa dari mana nih angka 28, 16, 11? Dari anggaran produksi yang udah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ingat, karena, nah ini kemarin tuh ada beberapa mahasiswa yang nanya ke saya, ini nggak salah Pak perhitungannya? Enggak, jadi perhitungannya kenapa kita itu beda di proses terakhirnya di triwulan keempat terakhir ya, di triwulan terakhir itu kenapa? Karena kita mau ngejar kestabilan produksi kan, 28, 16, 11. Kalian perhatikan 28, 16, 11. 28, 16, 11. Jadi kita mau menentukan bahwa di setiap triwulannya kita akan memproduksi sebanyak ini sama. Untuk kecap sedangnya 28, manisnya 16, dan asinnya 11. Baik itu triwulan 1, 2, 3 maupun 4. Gitu. Jadi jumlahnya adalah dari keseluruhan total ini, kemarin di anggaran produksi, jumlah total yang harus kita produksi sebanyak 220 botol kecap, baik itu untuk kecap sedang, manis maupun asin. Jadi angka ini 28, 16, 11, jangan bingung ya dapat dari mana, didapat dari anggaran produksi. Tuh. Kemudian setelah itu kita menghitung kuantitas standarnya. Ini dari soal nih. Untuk kecap sedang manis kan 212 tuh. Dia membutuhkan kedelainya untuk kecap sedang 2, manisnya 1, asinnya 2. Begitu juga triwulan 2 sama gitu. Kenapa formatnya harus begini? Kenapa nih? Formatnya harus begini karena begini nih, apa? Namanya kita produksi secara teknis gitu, kadang mesin kita itu aus gitu, jadi tadinya mungkin butuh ya, kenapa sih formatnya harus ribet begini Pak? Ya tadi karena saya mau jelasin sedetail mungkin yang relate sama kejadian nyatanya di lapangan. Kenapa nggak ditulis, kenapa nggak langsung aja dikali 212 gitu kan semuanya? Karena kejadiannya gini, bisa aja di triwulan ketiga atau di triwulan keempat jumlah kebutuhan buat kedelainya tidak lagi 212. Nah, lo bisa jadi 231 kayak gitu atau bisa jadi nambah. Karena apa? Karena mesin kita kan lama kelamaan aus. Jadi yang tadinya efisien jadi nggak efisien. Akhirnya kebutuhan bahan baku kita yang tadinya cuma butuh 2 jadi 4. Nah, itu dia tuh. Kenapa tuh kayak begitu? Nah, tapi karena ini proses pembelajaran, makanya ini saya samain formatnya supaya gampang juga ngitungnya dan jelasinnya ke kalian. Gitu. Oke, itu alasannya kenapa formatnya harus dibuat seperti ini. Dan ini seperti saya bilang di awal pertemuan, ini saya mengambilnya juga dari buku referensi bukunya M. Navarin, buku penganggaran perusahaan yang penerbitnya adalah Erlangga gitu. Nah, oke. Ini untuk kedelai berarti kita tahu nih kita masukin 212 dari mana? Dari soal. Ya, atau pengalaman masa lalu kalau kejadian nyatanya di lapangan. Tuh, kemudian berarti kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk kedelai kita udah tahu nih, untuk kecap sedang berarti 28 kali 2 56. Untuk kecap manis 16 kali 1 16. Untuk kecap asin 11 kali 2. Berarti dari sini kita tahu, oh berarti untuk kecap sedang kita akan membutuhkan kedelainya, kedelai ya, ini karena kita ngomongin kedelai, kita akan membutuhkan sebanyak 56 on untuk kategori kecap sedang gitu bacanya. Sedangkan untuk kecap manis kedelainya kita butuh 16 on selama di triwulan 1 gitu ya. Itu untuk kedelai. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama untuk gula merah. Nah, ini 231 dapat dari mana? Dari soal untuk gula merah gitu. Tenang, nanti tabel-tabelnya seperti biasa saya berikan ya, saya akan kasih ke kalian. Jadi kalian tinggal menyesuaikan saja. Nah, ini 231 dapat dari soal untuk gula merah kuantitas standarnya. Kita lakukan lagi hal yang sama. Ya, berarti kuantitas bahan bakunya untuk gula merah tinggal dikali antara satu dengan yang ketiga. Karena tadi untuk kecap sedang di triwulan 1 kita akan produksi sebanyak 28 botol, berarti kita butuh gula merah karena kuantitas standarnya untuk kecap sedang itu adalah 2,
berarti untuk kecap sedang kita membutuhkan gula merah sebanyak 56 ons. Begitu seterusnya. Ya, tuh untuk langkah yang kedua. Selanjutnya, langkah ketiga, ya ini kita menghitung anggaran biaya bahan baku total per jenis kecap. Kalau tadi kita menghitung kuantitas, ya kan? Kuantitas berapa ons yang kita butuhkan tiap triwulannya, baik itu untuk kedelai maupun gula merah. Tapi kalau di langkah ketiga ini kita menghitung berapa rupiah yang kita keluarkan. Nah, di sini di triwulan 1 kita tahu tadi kuantitasnya dari langkah nomor 2 94, baik itu untuk triwulan 1, 2, 3 dan 4. Karena kita menggunakan kestabilan produksi kan 28, 16, 11 tadi itu. Nah, begitu juga dengan gula merah. Nah, ini dapat dari langkah yang nomor 2 ya. Kemudian dapat 100 ini dari mana? Dari harga standar yang udah didapatkan dari soal. Tuh. Maka kita tahu nih di triwulan 1 kita akan mengeluarkan biaya bahan baku untuk membeli kedelai ya. Ini kita udah nggak ngomongin lagi per jenis kecap sedang manis asin, tapi udah langsung ke secara keseluruhan ya. Untuk kedelai berarti triwulan 1 kita butuh sebanyak kuantitasnya 94 on dengan harga standarnya yang udah kita hitung tadi dari soal, dengan harga standarnya adalah per onnya 100 rupiah. Maka untuk biaya bahan baku di triwulan 1 kita harus ngeluarin duit, berarti harus disiapkan duit sebesar 9.400 rupiah. Begitu juga untuk gula merah. Kita tahu dari langkah nomor 2 untuk gula merah kita membutuhkan kuantitasnya adalah sebanyak 115 ya. Dengan harga standarnya adalah 60 rupiah yang didapat dari soal. Maka biaya bahan bakunya menjadi 6.900 di triwulan 1. Sehingga setahun kita harus ngeluarin uang untuk kedelai 37.600 dan untuk gula merah menjadi 27.600. Itu langkah pengerjaan yang ketiga. Lanjut ke langkah nomor 4, yaitu menghitung anggaran biaya bahan baku awal. Tadi di soal dibilang ternyata kita masih sisa nih dari proses produksi yang lalu. Itu untuk kedelai kita masih sisa sebanyak 10 on. Kemudian gula merahnya sebanyak 15 on. Nah, kita pakai harga standar yang sekarang. Yang tadi kita udah hitung di soal, 100 untuk kedelai dan 60 untuk gula merah. Maka harga biaya bahan baku awalnya, anggaran biaya bahan baku awalnya kita konversi ke dalam rupiah menjadi untuk kedelai 1000 ya 100 kali 10, kemudian untuk gula merah 60 kali 15 adalah 900. Berarti biaya bahan baku awalnya adalah 1900. Nah, tuh saya kasih lagi penjelasan bahwa angka 10, 15 ini didapat dari soal, atau kalau misalnya di kenyataannya didapat dari stok oknem yang ada di gudang. Tuh langkah nomor 4. Kemudian selanjutnya langkah kelima adalah kita akan menghitung anggaran persediaan bahan baku akhir. Nah, ini kita pakai rumusnya ini. Jadi rumusnya kita akan menghitung dengan cara anggaran biaya bahan baku dibagi dengan frekuensi pembelian bahan baku selama setahun dikali 2 dikurangi persediaan bahan baku awal. Nah, ini rumusnya kita masukkan ke dalam tabel. Pertama kita hitung dulu berapa anggaran persediaan bahan baku air untuk kedelai. Berarti di triwulan 1 ini dapat 9.400 dibagi 8. 9.400 dari mana? Dari langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga apa sih? Coba kita cek. Nah, 1, 2, 3. Nah, 3 itu adalah kita menghitung anggaran biaya baku total per jenis kecap. Ini kan kita tahu bahwa di triwulan 1 dengan kita membeli 94 ons kedelai, berarti anggaran bahan bakunya adalah 9.400 untuk di triwulan 1.
Nah, angka yang 9.400 ini yang kita masukkan di langkah nomor 5 tadi. Gitu ya. Langkah nomor 5 tadi. Nih, 3, 4, nah 5. Nah, ini. Tuh. Jadi 9.400 dapat dari langkah nomor 3. Kita tinggal dibagi dengan 8. Nah, 8 dari mana? 8 dari soal. Bahwa kan kita dibilang bahwa frekuensi pembelian bahan baku kita lakukan sebanyak 8 kali dalam setahun. Itu dapat dari soal ya. Kemudian tinggal kita kali 2 dikurangi dengan persediaan bahan baku awal nih kan. Persediaan bahan baku awalnya di triwulan 1 itu adalah yang tadi kita hitung di langkah yang keempat. Tuh, dari langkah keempat untuk kedelai ya. Jadi kita hitung untuk 9.400 dibagi 8 dikali 2 dikurangi persediaan bahan baku awal yang didapatkan dari periode sebelumnya yang masih sisa. Ternyata kita udah hitung di langkah nomor 4 tadi adalah 1000. Maka di triwulan 1 kita tahu bahwa persediaan bahan baku akhir untuk kedelai itu harusnya adalah 1.350 kalau dalam rupiah. Nah, kita udah tahu bahwa harga standar untuk kedelai per onnya adalah 100 rupiah. Maka ketika 1.350 dibagi 100 kan 13,5. Kita buletin 13,5 kan. Kita buletin karena 0,5 kita buletin ke atas. Jadi 14 on. Nah, dari sini ini kan fungsinya dari penganggaran itu adalah kita bisa melakukan pengendalian, evaluasi atas proses produksi yang dilakukan ya. Nah, dari sini kita tahu nih, oh berarti harusnya kalau memang operasional perusahaan kita, produksi pabrik kita benar, harusnya di akhir triwulan 1 itu akan sisa nih, kita masih punya kedelai sebanyak 14 on ya, paling enggak 13 on lah kan gitu. Nah, itulah fungsinya. Kalau ternyata cuma 6 on di akhir ini, di akhir masa triwulan 1, wah ada masalah nih, berarti ada sesuatu nih. Kenapa? Nah, itu di tracking, dicek ya. Begitu juga untuk triwulan 2. Karena kebetulan anggaran biaya bahan bakunya sama, karena kita menggunakan kestabilan produksi di pertemuan yang sebelumnya ya untuk perhitungan anggaran produksi ya. Ini kita masukin lagi rumus yang sama, 9.400 dibagi 8 dikali 2 dikurangi. Nah, ini 1.350 dapat dari mana? Didapat dari persediaan bahan baku akhir di triwulan 1. Gitu dong. Persediaan bahan baku akhir di periode sebelumnya itu menjadi persediaan bahan baku awal di periode selanjutnya. Tuh, saya kasih nih. Tuh, tanda seperti itu. Maka untuk perhitungan triwulan 2 kita menggunakan persediaan bahan baku awalnya sebesar 1.350 didapatkan dari perhitungan persediaan bahan baku akhir di triwulan 1. 9.400 bagi 8 dikali 2 dikurangi 1.350 hasilnya adalah 1.000. Nah, 1.000 bagi 100 10 on. Berarti harusnya di akhir triwulan 2 kita harusnya masih sisa kedelai kita sebanyak 10 on. Gitu caranya melakukan pengecekan ya. Ketika di proses produksi dicek, udah selesai nih triwulan 1. Berarti harusnya kalau benar kerjaannya orang-orang harusnya masih sisa 13 on nih kedelai saya. Gitu. Iya, kalau ini kan contohnya kan harganya murah nih. Cuman harga standarnya 100. Coba kalau misalnya yang harganya per onnya itu bisa nyampe 500.000, hilang 10 on udah 5 juta sendiri kan, hilangnya nggak jelas. Nah, inilah salah satu fungsinya dari penganggaran. Itu ya. Itu caranya untuk menghitung anggaran persediaan bahan baku akhir. Jadi kita menggunakan rumus ini. Ya, kita masukkan dalam tabel. Nah, ini untuk kedelai, baru untuk kedelai lakukan hal yang sama juga untuk gula merah. Tuh, memang agak panjang ya prosesnya. Tapi kan dibantu sama Excel. Nah, udah untuk gula merah kita hitung juga yang sama, caranya sama kayak yang tadi untuk kedelai. Kemudian di sini saya masukin lagi tadi slide yang kedelai yang di slide sebelumnya biar apa? Biar gampang menghitung ini nih jumlah bahan baku akhir. Dapatnya 2175 dapat dari mana? Kan karena tadi di proses kedelai
kita udah tahu bahwa persediaan bahan baku akhirnya untuk kedelai triwulan 1 adalah 1350 ditambah dengan persediaan bahan baku akhir untuk gula merah sebesar 825. Maka jumlah bahan baku akhirnya adalah 2175 gitu ya, dalam rupiah ini. Nah kalau mau dia dalam rupiah ya tuh. Nah berarti kalau misalnya dia akhiran apa untuk di triwulan 2 nya ya berarti 1350 ditambah 900. 1000 ditambah 900 jadi 1900. Berarti untuk triwulan 3 1350 ditambah 825 2175. Begitu caranya untuk menghitung anggaran persediaan bahan baku akhir, langkah yang kelima. Selanjutnya langkah terakhir ya. Langkah terakhir ini kita masukin ke dalam format sebagai berikut. Nah ini dia, ada biaya bahan baku. Kita ngitung dulu berapa biaya bahan bakunya. Ini saya jelasin dulu ya alurnya supaya kalian ngerti kenapa formatnya harus begini ya. Pertama kita hitung dulu berapa biaya bahan baku yang kita perlukan, baik itu untuk kedelai dan gula merah. Kemudian kita menghitung persediaan akhir bahan baku ya, karena ya karena kalau misalnya tadi kan biaya bahan baku yang kita butuhkan untuk produksi tahun 2016 ini misalnya 100, tapi ternyata masih ada sisa di gudang 10 on, ya kita nggak perlu beli 100 dong. Ngapain 100 ya 90 aja karena masih ada sisa 10 di gudang kan gitu. Nah makanya penyusunannya harus seperti ini sehingga ada bahan baku yang tersedia yang harus diproduksi. Nah ini kemudian sampai dengan persediaan awal bahan bakunya berapa. Ketika persediaan air bahan baku kan ada bahan baku tersedia, kemudian nanti perhitungan ini akan menghasilkan persediaan awal bahan baku dan akhirnya kita bisa menghitung berapa nilai rupiahnya di bagian ini tuh. Nah kita langsung perhatikan nih, kita masukkan angka-angka yang didapat dari langkah nomor 3 ya. Dari langkah nomor 3 untuk perhitungan biaya bahan baku kita tahu berarti untuk kedelai kita butuh 94 on, gula merah 115 on, kita tambah berarti untuk kedelai dan gula merah kita butuh sebanyak 209 on. Dengan kedelainya itu harganya 9.400 dan gula merah 6.900 ya. Ini kita masukkan yang didapat dari langkah nomor 3, tinggal kita input aja sebetulnya. Kita lihat langkah nomor 3. Nah ini ya kan 94 secara kuantitas untuk kedelai dan untuk gula merah 115 ya kan. Nah sama tuh 94 115. Udah itu rupiahnya juga udah dihitungin dari langkah kita nomor 3. Jadi nggak percuma kalian melakukan langkah nomor 3 kan. 9.400 untuk kedelai rupiahnya dan 6.900 untuk gula merah kita masukin di sini ya, sehingga totalnya untuk biaya bahan baku ditotalin untuk konsen 209, untuk rupiahnya 16.300. Nah kemudian kita masukin yang ini saya giniin lagi. Udah gini dari sini, kemudian kita menghitung yang namanya persediaan akhir bahan baku. Nah ini didapat dari langkah nomor 4 tadi nih, dapat dari laporan air bahan baku langkah nomor 4 baik itu untuk kedelai maupun gula merah ya. Dapatnya dari mana nih angka 14 ini Pak? Nah dapat dari langkah nomor 4, saya akan tunjukkan. Nah ini dia untuk yang kedelai. Nah ini dia kan, kita tahu bahwa akhir bahan baku untuk kedelai adalah 14 tuh, 14 kan, 14 kita masukin di sini 14 tuh, 14. Kemudian untuk gula merahnya juga 14, cek lagi tuh. Untuk gula merah bahan baku onsnya adalah 14, kebetulan sama tuh ya.
Tuh 14 harganya 1350 dari mana? Lihat angka yang nomor 4. Nah ini 14 1350 tuh ya kan, tuh dari sini kan kita masukin ke sini 1350. Begitu juga untuk gula merah. Gula merahnya berapa? Nah 14, persediaan bahan baku airnya adalah 825, kita masukin di sini tadi ya, 825 nih dia. Nah ini dia nih 825, kita masukin yang dari sini, 825 tuh untuk triwulan 1 ya kan. Dah dapat dari situ, saya balikin lagi biar kalian paham ya. Jadi pelan-pelan liatin videonya, jangan di skip. Kalau di skip pasti kalian nggak paham alur prosesnya, ngerjainnya gimana ya. Kemudian udah ya, ini persediaan air bahan baku, kemudian bahan baku tersedia tinggal kita tambahin nih kan. Tadi untuk kedelai kita butuh 94 on biaya bahan bakunya. Nah kemudian ada di gudang persediaan air bahan baku dari periode yang lalu ada 14 on. 94 tambah 14 adalah 108 on, berarti bahan baku yang tersedia yang ada di gudang yang kita yang tersedia yang ada untuk diproduksi. Kemudian gula merahnya kita beli 115 ya kan. Kemudian di gudang ada 14, 115 tambah 14 9 tuh 129 on. Jumlahnya berarti 108 tambah 129, baik itu untuk kedelai dan gula merah 237 on. Kemudian kita kali tuh, kan kita udah tahu bahan baku yang tersedia itu harga standarnya adalah 100 rupiah. Dari mana? Dari soal kan. Kemudian untuk gula merah adalah 60 rupiah, kita kali. Itu caranya dapetin 10750 sama 7725. Kemudian untuk perhitungan persediaan awal bahan baku, ini dapat dari mana? Didapat dari langkah yang nomor 4 ya. Untuk kedelai kita lihat nih, langkah yang nomor 4 untuk kedelai. Persediaan awal bahan bakunya ya enggak adalah 1000 ya kan. Nah, kita masukin di sini. Tuh 1000. Dapat 10-nya dari mana? Dari langkah yang nomor 3 nih. Tuh, dapat 10-nya dari mana? Kan ingat bahwa bahan baku awal itu sisa dari periode sebelumnya. Dapat dari sini nih 10. Ya kan, 1000 di sini. Nah, untuk gula merahnya 15 sama 900. Masukin di sini. Ya. 15 900. Nah, ini persediaan awal bahan baku. Tuh untuk persediaan awal bahan baku saya balikin lagi biar lebih jelas ya. Tuh. Nah, terusnya jangan lupa bahwa persediaan awal bahan baku baik itu untuk kedelai dan gula merah itu akan menjadi persediaan akhir bahan baku di triwulan kedua. Makanya saya masukin lagi di sini. Tuh 1000 sama 900. Itu ya, dimasukin lagi buat perhitungan triwulan kedua. Nah, kemudian saya lanjutin dulu yang triwulan 1 sampai selesai. Kemudian dapatlah anggaran pembelian bahan baku sebanyak 98. Dapat dari mana tuh 98? Nah, nih dia nih ya. Ini kan dibilang bahwa tadi kan kita bahan baku yang tersedia itu 108, ya enggak? Kalau sudah kita pertimbangkan sisa dari produksi yang lalu itu jadinya 108. Tapi kita nggak perlu beli 108 kan. Nah, berarti di sini karena ada persediaan awal bahan baku sebanyak 10 gitu kan. Sebanyak 10, maka kita nggak beli 108, cuman belinya adalah 98. Berarti dapetin 98 ini dapat dari 108 dikurangi 10, 98. Ya, untuk dapetin gula merah 129 dikurangi 15, dapetinlah 114. Begitu. Dikali lagi dengan standarnya. Dengan harga standarnya. Untuk kedelai harga standarnya adalah 100 rupiah. Untuk gula merah adalah 60 rupiah. Kalau 100 rupiah 9.800 dong Pak. Kok ini jadi 9750? Kenapa begitu? Karena saya menggunakan Excel kan.
Ketika Excel kan di sini perhitungan ons-nya ini ada koma-komaan, makanya dia mempresisikan di sini bukan 98 bulat tapi 97, sekian gitu. Makanya di sini 9750. Dan ini kan bedanya 50 perak lah gitu ya. Nggak begitu signifikan gitu ya. Nah, kenapa jadi 9.800 kan harusnya karena saya menggunakan Excel gitu. Nah, itu ya. Nah, gitu juga untuk gula merah, maka kita total ya. Dapatlah berarti anggaran pembelian bahan baku untuk triwulan 1. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita mau memproduksi untuk triwulan 1 ya, dengan biaya bahan baku yang kita butuhkan untuk produksi 94, kemudian kita mau bahwa di persediaan akhir di triwulan 1 ini kita harus punya 14 kedelai dan 14 ons kedelai, dan gula merah harus punya 14 ons kedelai, berarti kita belinya 98 ons kedelai. Untuk gula merahnya kita beli 114 ons. Berapa dana yang kita butuhkan untuk pembelian bahan baku ya di triwulan 1? Berarti untuk kedelai adalah 9.750. Untuk gula merah 6.825. Dari laporan anggaran ini jadi kita tahu, berarti untuk triwulan 1 nanti kita harus punya duit segini nih buat beli bahan baku 16.575 itu. Nih langkah yang terakhir di anggaran bahan baku. Jadi di langkah yang kelima ini jangan lupa ya untuk selalu memposisikan persediaan awal bahan baku triwulan 1 menjadi persediaan akhir triwulan 2. Begitu juga di triwulan 2. Persediaan awal bahan baku triwulan 2 menjadi persediaan akhir di triwulan 3 dan seterusnya. Ya. Ini materi mengenai perhitungan anggaran bahan baku ya. Silakan kalian download Excel-nya di aktivitas di bawah ini, dan ini menjadi materi terakhir sebelum UTS. Jadi UTS ini materinya apa aja? Ya dari anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, ya kemudian ada anggaran bahan baku. Cuman 3 kan tuh, penjualan, produksi, bahan baku. Iya sih Pak, cuma 3 emang topiknya, tapi perhitungannya banyak. Kan udah ada Excel. Nah, tuh. Nah, gimana nanti? Kalau udah ada Excel berarti kan kalian nggak repot ngitungnya. Nah, nanti saya akan menanyakan angka-angkanya udah ada ya. Tinggal kalian mencocokkan dengan hasil jawaban kalian. Jadi nanti UTS-nya bukan kalian suruh nulis ini satu-satu, enggak, tapi multiple choice, kemudian pernyataan, kemudian juga kalian suruh menganalisa gitu ya. Jadi bukan ke arah hitung-hitungan teknis seperti ini ya. Tapi kenapa sudah itu Bapak ngajarnya teknis? Ya karena kalian tidak akan bisa menganalisis kalau tidak tahu alur prosesnya gitu. Jadi kita boleh menggunakan teknologi ya, tapi tetap kalian harus tahu alur prosesnya gitu. Itulah cara pembelajaran di era digital sekarang nih gitu ya, karena kita sudah banyak dibantu oleh teknologi. Karena kalau di dunia kerja kalian tuh hitung-hitung manual, ya repot juga kan, lama itu ya. Oke, ini materi terakhir sebelum tes. Harap kalian baca lagi, bukan baca ya, berarti kalian lihat lagi video saya mulai dari anggaran penjualan sampai dengan anggaran bahan baku. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu produktif serta positif selama masa pembelajaran daring ini. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.